Oke, share sound, share. Oke, Bapak Ibu, ini dia training-training kita untuk bulan ini ya Bapak dan Ibu ya. Di tanggal hari Senin tanggal 14 hari ini saya dengan Julio ya. Lalu besok Selasa Bapak dan Ibu training produknya itu ngebahas tentang Itera Bio, BioLite dan Ion Shield dan saya akan ditemani oleh Ibu Nadel ya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan lihat saya. Ya. Lalu ini untuk umum ya Bapak Ibu ya. Jadi Zoom kita itu bisa dihadiri oleh siapa saja Bapak dan Ibu. Baik calon prospek Bapak Ibu, mitra yang baru bergabung ya, semua bisa lihat Zoom kita ya Bapak dan Ibu ya. Lalu saya juga akan menemani Pak Endang untuk isi training produk di hari Rabu itu tentang TerraZen, NVSpec dan Scalar Energi. Lalu di hari Kamis saya ditemani oleh Ibu Nadel sebagai hostnya Bapak dan Ibu dan saya akan membawakan tentang peppermint flavor power drink atau yang banyak disebut dengan chlorophyll Bapak dan Ibu ya. Lalu sabun seum gem dan hidrogen bottle serta hidrogen spray Bapak dan Ibu ya. Itu jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan lihat saya seminggu lebih nih ya. Oke. Lalu nanti ada training tentang magnosik Bapak dan Ibu ya. Magnosik yang akan dibawakan oleh Bapak Subi, Pak Dokter Subi. Itu di hari Jumat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi selama seminggu penuh ini Bapak dan Ibu kita akan sama-sama belajar lagi, mendapatkan informasi lagi tentang produk-produk dari Prive. Oke, lalu di minggu berikutnya hari Selasa, Pak Endang akan menemani Pak Edi untuk membahas tentang digital marketing atau web replika Bapak dan Ibu ya. Itu hari Selasa. Wah, ini luar biasa Bapak dan Ibu ya. Lalu nah, di hari Kamisnya Bapak dan Ibu itu akan ada konsultasi dokter, speakernya Bapak Dokter Subi dan hostnya adalah Bapak Edi. Itu di hari Kamis tanggal 24. Jadi seminggu penuh ini Bapak dan Ibu ya, serta minggu besok kita akan banyak sekali informasi-informasi kepada Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai ketinggalan informasi ini ya. Lalu kami di tanggal 26 Bapak dan Ibu itu hari Sabtu untuk mitra-mitra yang dari Jabodetabek atau yang ingin mengikuti acara kita Training for Trainer itu di kantor Prive ya, di kantor pusat Prive Indonesia, itu di Gedung Soho Capital Bapak dan Ibu ya. Dan untuk pendaftarannya itu Rp250.000 ya. Dapat makan siang, coffee break and lunch serta lunch itu makan siang Bapak dan Ibu ya. Lalu dapat sertifikat juga ya Bapak dan Ibu ya. Dan ini videonya. Suaranya terdengar ya? Nggak kedenger, Dek. Tanya, Pak. Oke. Oke, saya ulang lagi dah untuk ini videonya karena ini videonya penting banget karena semua mitra-mitra yang mengikuti acara kita itu semuanya direkam Bapak dan Ibu ya. Oke, sebentar share sound. Nah, sudah terdengar Pak? Belum ya? Oke. Bentar. Memang agak sedikit ini saya punya apa laptop. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi aja dah kalau gitu. Oke, Pak Julio, malam ini udah siap ya?
Udah siap ya untuk isi apa namanya Dong. informasi-informasi tentang blower? Siap selalu ya? Siap Selalu selalu. siap? Oke, Bapak dan Ibu, sebelum Pak Julio untuk isi Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu juga ikut berpartisipasi bahwa hari ini Bapak dan Ibu juga sudah siap ya untuk mendengar informasi dari Pak Julio. Siap, siap, Sudah siap. siap? Kalau sudah siap Bapak dan Ibu, ketik, ayo Bapak dan Ibu, ketik, ketik siapnya Bapak dan Ibu. Oke. Halo. Pak Andreas, Halo kemana Jul, Pak Andreas? saya ketendang kepental, Iya, kayaknya nggak signalnya apa-apa. Pak Andreas Langsung aja jelek nih. Pak Julio. Oke deh, siap. Halo Bapak Ibu, sekali lagi saya perkenalkan. Saya Langsung Julio, aja ya. saya Terima. staff atau trainer di Brave Makassar. Kalau Bapak Ibu pengen ke Makassar atau lagi liburan ke Makassar, bisa datang di Jalan Sulawesi nomor 181. Baik, saya share screen dulu. Sudah ada ya? Bisa dibantu? Apakah sudah muncul layarnya? Halo. Iya, muncul-muncul. Udah ya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah datang, sudah mau join di Zoom pada hari ini. Saya akan membawakan training produk kayak tadi Pak Andreas bilang. Oh, Pak Andreas itu mentor saya. Dia sifu saya semasa waktu tugas di Makassar. Dia banyak belajar tentang saya. Kasih belajar tentang ke saya. Ya, kita mulai saja pada hari ini. Saya akan membahas tentang produk knowledge, ya tentang blower. Pasti Bapak Ibu yang sudah tahu, sudah tidak familiar dengan blower ini. Blower ini paling mantap. Ya, bagi yang Bapak Ibu belum tahu, mari kita sama-sama belajar. Jadi, untuk Bapak Ibu, perkenalkan ini adalah alat-alat kita, alat blower kita, sebuah produk revolusioner yang akan meningkatkan kesehatan Bapak Ibu. Jadi dengan alat kita ini, Bapak Ibu bisa sehat walafiat. Begitu. Ya, disclaimer juga, perangkat Etheracare adalah peralatan listrik rumah tangga yang bersertifikat ya Bapak Ibu. Jadi aman untuk digunakan biar tidak overclaimer. Ya Bapak Ibu, ya kita lanjut. Eh, Bapak Ibu tahu untuk Prive sendiri kita sangat wow luar biasa karena pertumbuhan dalam 2 tahun yang sangat signifikan Bapak Ibu. Kita bisa melihat di sini lebih dari 80 negara. Di benua Amerika ada, Asia ada, bahkan sampai Afrika pun kita ada Bapak Ibu. Luar biasa sekali, gokil memang Prive ini ya. Ya, kita masuk slide selanjutnya. Tubuh manusia itu adalah medan energi Bapak Ibu. Bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sel, ada atom, gelombang, dan partikel ya Bapak Ibu. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Bapak Nikola Tesla, dia salah satu ilmuwan top lah. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkanlah tentang energi, frekuensi, dan getaran. Kemudian ada juga Pak Albert Einstein.
dia juga ilmuwan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan pengobatan masa depan akan berupa pengobatan dengan frekuensi Bapak Ibu. Jadi di antara ini dia sudah bilang tentang frekuensi dan lain-lain. Makanya untuk masa sekarang, masa depan yang sekarang, itu alat-alat terapi sudah pakai frekuensi Bapak Ibu. Dari MRI, terapi laser, fisioterapi, dan bahkan alat kita ini juga memakai frekuensi Bapak Ibu. Tapi frekuensi apa sih yang ada di dalam ini? Ya, frekuensinya namanya terahertz Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu apa sih itu frekuensi terahertz, ya frekuensi terahertz itu ditemukan oleh ilmuwan Amerika di tahun 1980-an Bapak Ibu. Jadi terahertz itu adalah gelombang elektromagnetik yang sangat baik untuk tubuh manusia Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia di antara infrared dengan microwave. Jadi dia di tengah-tengahnya Bapak Ibu. Ya. Pada tahun 2004, pemerintah Amerika Serikat menamakan terahertz teknologi sebagai salah satu 10 teknologi yang akan mengubah masa depan. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu ini. Pemerintah Amerika sudah meramal bahwa terahertz itu akan masuk sebagai 10 teknologi masa depan. Kita bisa lihat di sini, beberapa ilmuwan itu mengatakan bahwa frekuensi terahertz ini sangat bagus Bapak Ibu. Kita lihat ilmuwan Amerika mengatakan itu wave of life, gelombang kehidupan. Bahwa kita masuk juga di Jepang, ilmuwan Jepang mengatakan bahwa terahertz ini adalah light of life. Kemudian ilmuwan Cina juga mengatakan gelombang ini adalah God's wave band. Begitu Bapak Ibu. Jadi luar biasalah produk kita ini dengan memakai frekuensi terahertz Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Kenapa saya bilang sangat spesial Bapak Ibu? Karena terahertz ini bisa beresonansi dengan sel tubuh manusia Bapak Ibu. Jadi kalau alat-alat lain mungkin tidak sama getarannya, tapi kalau kita itu sama Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di sini ada ilustrasi. Nah, ini ada video. Apabila dia berbeda, maka getarannya berbeda Bapak Ibu. Tetapi kalau dia sama, getarannya pasti sama Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin kepo dengan jurnal atau apa sih manfaat untuk tubuh kalau kena terahertz ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kunjungi website kita atau web replika kita ya Bapak Ibu. Di situ ada priveindonesia.co.id. Nanti kalau Bapak Ibu kepo, pengen lihat jurnal kita, pengen lihat ahli paten kita, semua ada di situ. Lengkap Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Ya, perkenalkan ini Bapak Ibu, dia adalah Profesor Yang Wenjun. Dia adalah pencipta alat terahertz. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar blower. Itu blower pertama Bapak Ibu. Blower pertama dia ciptakan dengan harga, ada yang tahu nggak ini? Harganya berapa Bapak Ibu? Ya, harganya ini 6M Bapak Ibu. Untuk satu alat harganya 6M Bapak Ibu. Kemudian dibikin canggih lagi pada tahun 2017 kecil lagi jadi 200-an juta sampai ada yang generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima sampai generasi keenam Bapak Ibu. Jadi dengan Bapak Ibu bisa harga 5 jutaan Bapak Ibu sudah bisa dapat harga alat kita ini yang sangat bagus Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini ada salah satu sertifikat kita Bapak Ibu. PT Prive itu ditunjuk sebagai agen tunggal global oleh pabrik Desang ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah beberapa tentang uji klinis kita di Lembaga Penelitian Teknologi di Beijing Bapak Ibu. Itu ada 62 laporan Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ya, ini ada Bruce Lipton, dia mengatakan every cell in your body is a battery. Ya, Bapak Ibu percaya nggak kalau di badan kita itu ada baterainya? Coba, kalau Bapak Ibu percaya, ya benar bahwa di tubuh kita itu ada baterai. Kenapa? Bapak Ibu pernah nggak kalau kesentuh atau baku senggol, orang Makassar bilang, nyenggolan. Nah, kayak kesetrum begitu Bapak Ibu pernah?
Ya, karena di dalam baterai di dalam tubuh kita itu ada baterai Bapak Ibu. Jadi di sini ada ilustrasi kenapa terahertz itu penting sekali untuk tubuh kita. Jadi begini Bapak Ibu, ini ada ilustrasi kalau badan kita fit itu di 80 sampai 100 milivolt. Jadi kalau kita sakit sampai kritis maka energinya semakin menurun Bapak Ibu. Dengan adanya alat kita ini Bapak Ibu, ini istilahnya sebagai cas handphone. Jadi dicas, di blow di daerah yang sakit, nanti full lagi baterainya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ya, kita lanjut kenapa sangat bagus Bapak Ibu. Karena ya tentunya kalau masuk di negara pasti harus memiliki izin Bapak Ibu. Dan kita untuk PT Prive sendiri, kita sudah masuk di Kemenkes Bapak Ibu. Jadi sangat bagus lah. Ya, di sini ada apa kata dokter tentang Aithera Care ya? Kan ada banyak juga yang mengatakan apa bagusnya tentang Aithera Care. Di sini juga ada beberapa dokter mengatakan bahwa Aithera Care itu sangat bagus Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini salah satunya varises sembuh dengan Aithera Care. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Varises apalagi memakai alat kaki kita yang bio atau BioLite itu sangat bagus sekali. Kita lanjut. Di sini juga ada juga dokter Cahyo ini, Bapak Ibu. Dokter Cahyo ini sangat terkenal kalau Bapak Ibu lihat di TikTok ya. Ya, kita lihat dulu videonya. Zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aithera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, matikan virus yang lebih canggih lagi dari teknologi tersebut, bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut. Selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar belakangnya sampai dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista. Alhamdulillah, 1 bulan kita operasi. Ya, mantap ya. Saya menggarisbawahi Bapak Ibu. Di situ Dokter Cahyo mengatakan kalau ada sel kanker, memakai alat kita itu tidak akan keikut dengan sebelah-sebelahnya, Bapak Ibu. Jadi hanya fokus ke sel kanker itu tersebut. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu alat kita ini. Baik, saya lanjut. Ya, maaf sedikit kendala Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas Bapak Ibu tentang apa sih yang nggak boleh untuk alat kita. Tentu kalau alat pasti ada plus minusnya. Tapi kalau untuk alat kita, Aithera Care sendiri untuk blower, itu tidak direkomendasikan untuk bagi yang wanita hamil Bapak Ibu. Jadi kalau sedang mengandung, itu tidak boleh pakai sama sekali Bapak Ibu. Kalau yang sedang luka, patah tulang Bapak Ibu, itu tidak boleh di blow di arah situ. Takutnya lukanya semakin banyak darahnya Bapak Ibu. Ya, yang ketiga pemakaian ring di jantung itu tidak boleh langsung blow di area ring, tapi kalau di badan lain bisa Bapak Ibu. Sama juga dengan implan, tidak boleh di blow secara langsung Bapak Ibu. Dengan mata harus merem, nggak boleh pakai lensa mata ataupun buka mata Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Itu tadi yang tidak boleh dan ini adalah manfaatnya. Tentu Bapak Ibu pasti penasaran apa manfaatnya dari Aithera Care ya. Ya ini, yang pertama Julia mau jelaskan. Aithera Care itu ada 8 manfaat Bapak Ibu. Luar biasa. Yang pertama itu menghilangkan sel-sel tidak sehat. Yang kedua, membangun itu sel-sel tertidur. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan penyembuhan diri. Yang keempat, membersihkan titik meridian. Yang kelima, meningkatkan mikrosirkulasi darah. Yang keenam, mengatur kelenjar. Yang ketujuh, menghilangkan kelembab. Dan yang ke-8, meningkatkan sirkulasi darah. Tentu ya, dari poin 1 sampai ke poin 8, Bapak Ibu, luar biasa sekali alat kita ini. Jadi manfaat-manfaat itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi habis kita terapi Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk meminum air blower ya Bapak Ibu.
kenapa sih kita harus meminum air blower itu? Karena air yang sudah di blower itu sangat bagus untuk tubuh manusia, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini apa kelebihannya kalau kita meminum air blower, Bapak Ibu. Daya tahan tubuh jadi kuat, membuang racun di dalam tubuh, meningkatkan oksigen. Jadi sangat bagus sekali Bapak Ibu untuk pemakaian alat kita ini, apalagi di blow langsung ke minumannya Bapak Ibu. Nah, jadi yang bisa dilihat juga di sini ilustrasinya, jika kita belum minum pakai alat blower kita ini yang sudah di blow, itu sirkulasi darahnya padat Bapak Ibu. Tapi kalau sudah kita blower minumannya, jadi sirkulasi darahnya jadi linearnya jadi kecil Bapak Ibu, begitu. Jadi sangat bagus untuk tubuh kita. Nah, ada yang bertanya, masa saya nggak percaya ini, itu, anu. Ya, jadi ini kita kasih contoh Bapak Ibu. Kita contoh ke ikan Bapak Ibu. Kita lihat sini ya. Ikan kalau sudah posisi begini, pasti sudah mau, orang Manado bilang sudah mau afkir. Kita lihat sini ya. Nggak perlu lama Bapak Ibu. Kita blow dia sepanjang 10 detik kalau nggak salah. Ya, jadi sehat walafiat lagi ikannya Bapak Ibu. Tentu luar biasa karena ya alat kita ini bisa mengaktifkan, bisa meningkatkan oksigen untuk air ya Bapak Ibu. Luar biasa tentunya Bapak Ibu. Ya selain itu, selain ikan kita juga uji-uji testimoni ke beberapa hewannya Bapak Ibu. Kita lihat di sini kambing dari yang tidak berdaya sampai 30 menit kita blow. Ya, sampai berdiri lagi Bapak Ibu. Luar biasa tentunya alat kita ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Orang bertanya, kenapa diuji cobakan ke hewan? Karena kita uji cobakan ke hewan, karena ada juga orang yang nggak percaya kan Bapak Ibu kalau ke manusia. Jadi kita uji cobakan ke hewan. Masa kita mau nyuruh kambing pura-pura pingsan ya atau ikan, kan tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi kita uji cobakan juga. Ternyata efeknya dahsyat Bapak Ibu. Ini juga ada salah satu contoh Bapak Mr. Supat Buncarat. Dia adalah orang Thailand Bapak Ibu. Dia stroke. Ya, jadi di blow Bapak Ibu sama alatnya Mr. Suprat dengan punya saya sama Bapak Ibu. Itera klasik. Ya, hari ke-7 sudah ada perubahan yang signifikan dengan melakukan latihan terus ya Bapak Ibu. Yang penting salah satunya itu semangat hidup Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak pakai alat maupun pakai alat, tapi kalau kita sudah tidak ada semangat hidup Bapak Ibu, maka alat apapun tetap tidak akan efeknya Bapak Ibu. Begitu. Ya, jadi di blow kakinya. Pokoknya di mana titik manapun yang sakit Bapak Ibu, itu yang di blow Bapak Ibu. Ini sudah hari ke-10, sudah bisa jalan Bapak Ibu. Step by step. Memang luar biasa alat kita ini. Wih, kita bisa lihat di sini sudah 1 bulan Bapak Ibu, 30 hari sudah bisa JJS Bapak Ibu, jalan-jalan sore. Sudah bisa keluar sendiri, naik kereta, naik eskalator, ya sampai normal. Siapa yang tidak mau Bapak Ibu? Ya, ini hari ke-45 Bapak Ibu. Sudah bisa jogging.
Ya, itulah Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dengan adanya alat kita ini, puji Tuhan, Alhamdulillah sudah banyak membantu orang Bapak Ibu, dari yang sakit sampai ya bisa sembuh. Ya, luar biasa memang alat kita ini Bapak Ibu. Karena dari sakit hanya perlu blower ini Bapak Ibu bisa sehat lagi. Keren kan Bapak Ibu? Ya, itu salah satu contoh testimoni kita Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang kepo atau mau cari tahu lagi tentang testimoni-testimoni Bapak Ibu bisa lihat di TikTok, itu ada akunnya kita sendiri dan akun pusat. Itu ada Prive Makassar dengan Prive Indonesia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau kepo pun bisa searching Bapak Ibu. Itu ketik aja IT Raker, nanti ribuan, ratusan mungkin tentang testimoni-testimoni kita dari yang stroke bisa jalan, saraf terjepit, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi luar biasa alat kita ini sangat bagus untuk tubuh kita karena beberapa orang yang sudah mengalami penyembuhan. Jadi ya dahsyat memang alat kita ini Bapak Ibu. Ya, jadi tujuan kami, visi misi kami dari PT Prive Sinar Sejahtera sendiri Bapak Ibu, yaitu satu perangkat IT Raker per rumah. Jadi ini sangat bagus Bapak Ibu untuk maintenance di rumah, untuk kesehatan kita Bapak Ibu. Karena ada istilah sedia payung sebelum hujan. Takutnya apabila sudah hujan, sudah banyak biaya pastinya Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan keluarkan kalau sudah hujan, apalagi hujan deras. Waduh. Jadi visi misi kita kantor satu alat di tiap satu rumah Bapak Ibu. Kurang lebih demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharing, saya kasih tahu ke Bapak Ibu tentang manfaat dan apa kelebihan dan apa yang tidak boleh dipakai. Sekian dari saya. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan kalau istilahnya Aladin itu memberikan 3 permintaan. Nah, tapi kalau Julio 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih kepo atau mau bertanya, bisa tanya 2 pertanyaan saja Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan mungkin ke Pak Andreas. Waduh, luar biasa sekali ya. Iya, Pak Julio. Mungkin malam ini Pak Julio ingin kita sama-sama, Bapak dan Ibu, sama-sama berdiskusi mungkin ya tentang alat-alat kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya, saya persilahkan ya, ditanyakan, Nah, ini ada ditanyakan. pertanyaan bagus sekali Bapak Nah, ini Andreas ya. mungkin Pak Julio lupa ngasih tahu bawahnya lagi nih. Oke, silakan Pak Julio. Ya, saya mau menjawab ini salah satu pertanyaan. Saya langsung jawab aja ya pertanyaannya ya. Halo. Silakan, Ya, silakan. saya mau menjawab Suara saya ini. kedengeran ya, Julio? Ya, terdengar, Pak. Saya mau menjawab ini pertanyaan dari Atalia. Mungkin kepo ya dengan watt atau volt dari masing-masing perangkat IT Raker. Itu kalau boleh saya tampilkan layar lagi. Itu ada beberapa tentang watt dan voltnya. Kelihatan Pak Andreas? Saya share screen. Ada kelihatan, kelihatan Pak Julio, Kelihatan ya? kelihatan. Ya ini saya mau menjawab pertanyaan Iya. mungkin dari Ibu Atalia. Jadi untuk watt dan voltnya sendiri, dia ada beberapa, kan alat kita ada beberapa jenis Bapak Ibu.
dari yang klasik sampai yang ke pro. Jadi kalau ada pertanyaan apa bedanya, ini dia sama semua Bapak Ibu, pakai frekuensi terahertz, cuma membedakan mungkin eh, istilahnya kalau mobil Agya ke Pajero Bapak Ibu. Jadi kita kalau klasik itu Agya, yang pro itu Pajero mungkin ya begitu. Ya, saya bisa menjawab mungkin untuk wattnya sendiri, dia kalau speed 1 ini kan ada 3 speed. Untuk speed 1 dia 314 watt. Nah, untuk speed 2 400 watt, speed 3 600 watt. Untuk voltnya 200 volt dia. Begitu. Untuk premium plus, untuk speed pertama itu main di 200 watt. Kalau speed 2 260 watt dan speed 3 itu 521 watt dan voltnya 220. Sama juga dengan premium. Kalau premium speed satunya 250 watt, kalau speed 2 490-an watt begitu. Dan terakhir yang pro, ini alat kita yang paling mantap Bapak Ibu. Itu kalau speed 1 yang dayanya dingin Bapak Ibu itu 600 watt. Kalau speed 2 yang panas itu 600 watt dan speed 2 yang dingin dia 1000 watt. Speed 2 yang panas dia 1139 watt. Jadi kurang lebih untuk masalah daya listriknya seperti itu. Oke deh. Oke, Pak Julio. Ini kan juga ada pertanyaan lagi nih. Kalau aritmia jantung yang di blower fokusnya di mana ya, Pak? Terima kasih. Ya, jadi Mungkin Pak kalau Julio ada bisa jawab. pertanyaan. Aritmia. Kalau aritmia ini kemungkinan gangguan pada ritme jantung, Pak Julio. Bukan kemungkinan, memang dia adalah gangguan dari ritme jantung, yang mana ritme jantungnya itu apa namanya? Dia kadang cepat, kadang lambat, seperti itu, Pak Julio. Iya. Jadi kalau untuk blower di sakit manapun, kita di PT Prive sendiri itu ada SOP-nya, Bapak Ibu. Jadi SOP kita yang pertama itu di tulang belakang dulu, Bapak Ibu. Kemudian nanti di 10 titik, Bapak Ibu. Di telapak tangan, di sumsum tulang, di kaki. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang penting kalau Bapak Ibu mau ngeblow, selama dia tidak pasang pen ataupun ring di jantung, bisa ikuti itu 10 SOP-nya. Begitu Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Karena kalau untuk terapi di mana itu pokoknya 10 titik saja luar biasa nanti manfaatnya. Nah, seperti itu Bu Erna. Jadi memang di blow-nya di daerah jantung itu sekitar 2 menitan ya. Dan yang pasti SOP itu harus ya, harus. Harus SOP dulu dan minum air putih ya. Itu udah kudu kalau kata orang mah. Ya. Oke, saya ini kan lagi spotlight-nya. Oke. Oke, terus ada yang bertanya lagi nih Pak, materinya boleh diminta ya untuk belajar? Siap, boleh diminta Bapak dan Ibu ya. Oke, untuk harga dan apakah semua orang bisa menggunakan alat itu tanpa trainer, tanpa berlatih ya? Sebenarnya Bapak dan Ibu untuk harga ya, dan apakah semua orang bisa menggunakan alat itu? Semua orang bisa menggunakan ya. Jadi memang harus ada pelatihan dulu, tapi minimal kita akan Bapak dan Ibu yang ikut Zoom ya, lalu ada bukunya juga ya. Itu kita bisa belajar dari situ Bapak dan Ibu ya. Tapi yang pasti semuanya harus SOP dulu ya, SOP dulu 10 titik ya. Baru bisa kita fokus lagi di titik yang memang mungkin kayak tadi ada masalah jantung ya, berarti kita blow di daerah jantung. Daerah jantung itu di mana Bapak dan Ibu? Itu ada di depan ya, di sebelah kiri, lalu di belakang ya, dari belakang juga kita blow Bapak dan Ibu ya. Itu sangat bagus sekali ya. Oke. Jul, kedengaran suara saya ya?
Kedengaran, Pak? Oke. Nah, lalu untuk video-video yang tadi dapat dari mana ya? Salah satunya yang iklan dan lain-lain. Oke, mungkin untuk ini ya, itu bisa didapat di TikTok ya Bapak dan Ibu ya. Bisa dapat di TikTok ya. Ya nanti mungkin Bapak Ibu juga ini mohon maaf, jadi yang hostnya keluar masuk karena ada gangguan Bapak dan Ibu ya. Mungkin wifi-nya ya. Saya coba hubungkan lagi aja. Sebentar, saya akan jawab pertanyaan semua ya. Untuk dapat di sini maaf kok nggak ada cara blow, katanya info produk blower. Jadi kalau cara ngeblow Pak Surya dan teman-teman, mungkin saya lebih arahkan Bapak untuk ikut acara blow training sesi atau yang disebut dengan BTS. Itu Bapak dan Ibu ya. Karena memang kalau BTS atau cara ngeblow yang benar dan baik itu kita biasanya akan online juga Bapak dan Ibu ya. Kita akan online juga, kita juga eh, di YouTube juga sudah ada dan Bapak dan Ibu bisa langsung ikut live juga ya di YouTube ya Bapak dan Ibu ya. Itu memang kalau hari ini kita memang lebih ke arah manfaatnya Bapak dan Ibu ya. Seperti itu Pak Surya. Lalu yang utama dimiliki alat blow atau BioLED? Ini pertanyaannya mungkin kurang lengkap ya. Yang utama dimiliki. Yang utamanya itu ya gelombang terahertz Bapak dan Ibu ya. Seperti itu Pak Kaidir ya. Lalu untuk Pak Solikin Kediri, Solikin Kediri tanya Bang, waduh, kalau stroke ringan fokusnya di mana? Nah, ini mungkin Pak Julio bisa jawab ya. Stroke ringan. Ya, untuk stroke ringan tergantung dulu kiri apa kanan. Jadi kembali lagi, pokoknya kembali lagi blow-nya di mana? Blow-nya pasti itu di 10 titik. Nah, ini ada Ibu Nu juga mengatakan beli di mana buku panduannya. Nah, itu ada di kantor Bapak Ibu. Jadi bisa ada bukunya di situ lengkap. Cara ngeblow-nya gimana, 10 titiknya gimana, di situ lengkap durasinya berapa menit. Jadi semua lengkap. Kalau Bapak Ibu pengen tahu secara lengkap, itu ada di buku Bapak Ibu. Jadi kurang lebih kalau blow-nya di daerah mana, blow saja di 10 titik. Tapi kalau ada yang bermasalah, itu blow langsung 10 menit di titik tersebut. Begitu. Oke, seperti itu Pak Solikin ya. Jadi blow saja di SOP-nya dulu, baru di daerah kepala, tapi memang kalau kepala itu nggak boleh lama-lama. Itu ya paling maksimum 2-3 menit Bapak dan Ibu ya. Itu Bapak dan Ibu. Pak Solikin sudah terjawab ya. Lalu dari Infinix. Wah, Infinix. Maaf, izin bertanya, untuk pembesaran prostat posisi blow-nya di mana? Dan berapa lama blow sampai benar-benar sembuh? Oke, untuk ini prostat saya akan jawab Bapak dan Ibu. Sebenarnya untuk daerah prostat, ya, itu ada titik-titik di mana yang memang bisa kita blow, tapi biasanya kalau prostat ini Bapak dan Ibu, atau Bapak-Bapak terutama ya, prostat ini kan adanya di bawah Bapak nih, itu blow sendiri, karena titiknya itu ada di posisinya, ini mohon maaf ya sebelumnya ya, titiknya posisinya itu ada di bawah apa ya kalau orang bilang ya, di daerah di bawah dekat buah ya, dekat buah. Kalau lalu di daerah dubur ya, tengah-tengahnya situ di antara buah dan dubur. Nah, di tengah-tengah situ bisa Bapak dan Ibu di blow ya. Seperti itu. Lalu berapa lama sampai benar-benar sembuh? Untuk blow tergantung kondisi si pasiennya Bapak dan Ibu ya.
tergantung kondisi si pasiennya. Karena untuk beberapa kasus kayak ada yang bisa sebulan, ada beberapa kasus yang bisa 2 bulan, 3 bulan, ya itu tergantung dari si pasiennya sendiri, Bapak dan Ibu. Tapi rata-rata kalau memang pembesaran, Bapak dan Ibu, kita harus tahu dulu pembesaran itu biasanya disebabkan oleh apa? Mungkin apakah dia memang ada masalah yang lain ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi yang pasti blow-nya di daerah situ, dan kalau memang kita blow juga, itu ada di atas pinggang, di bawah pinggang, ya, di situ ada titik-titik di mana kita bisa ngeblow di daerah situ Bapak dan Ibu. Ya, jadi di bawah pinggang kita blow-nya. Dan itu muter sampai ke belakang nggak apa-apa. Boleh ya. Lalu ada lagi pertanyaan, oke Bapak dan Ibu, mungkin lalu jika sudah pemakaian jam max, apakah harus berhenti dulu, lalu bisa digunakan lagi kapan? Saya masih agak bingung pertanyaannya Bapak Ibu Nuh Wijaya ya. Itu mungkin jika sudah pemakaian jam max, apakah harus berhenti dulu lalu bisa digunakan lagi kapan? Mungkin nanti kita jawabnya ya. Ini saya agak bingung pertanyaannya. Jam max itu maksudnya gimana ya? Oke, kita lanjut lagi dulu. Izin tanya Pak, untuk stroke dan gangguan ginjal yang kakinya bengkak, gimana cara blow-nya selain SOP? Nah, kalau stroke dan kakinya bengkak, ini udah bisa dipastikan dia punya masalah di jantung sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Jadi kakinya bengkak, saya juga belum tahu nih, dia stroke plus apakah masalah ginjal ataukah masalah jantung. Karena kaki bengkak ini bisa ada dua Bapak dan Ibu. Bisa masalah ginjal, bisa masalah jantung ya. Nah, kalau yang ini cara ngeblownya, kalau memang dia masalah jantung, kita lihat lagi. Kita blow badannya SOP, lalu di daerah jantung dan di daerah kepala, Bapak dan Ibu ya. Itu belakang kepala, dari kuping kiri ke kuping kanan, di blow ya. Itu 2 sampai maksimum itu 5 menit. Jangan lebih Bapak dan Ibu. Karena bisa panas banget kepala, ya. Bisa panas banget. Lalu kalau kakinya bengkak, ini kita harus tahu dulu masalahnya di mana, di ginjal atau di jantung. Ya. Seperti itu Bu Lina. Jadi kalau memang masalah jantung, kita blownya di jantung, di daerah jantung. Tapi selama belum pasang ring ya Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah pasang ring, gunakan Pro, pakai yang dingin. Boleh. Lalu kalau masalah ginjal, kita blow di daerah buah pinggangnya, di daerah ginjalnya Bapak dan Ibu. Itu sekitar 2 sampai 5 menit ya untuk blow-nya. Lalu untuk info lebih lengkap bisa menghubungi pengundang masing-masing. Siap, betul Bu Jahra ya. Jahrana. Oke. Lalu Ibu Vice. Suami sekarang sudah buang air kecil, sudah cek darah sama urin normal. Apa bukan pengaruh sering di terapi di bawah perut? Apa jadinya kandung kemih overaktif? Karena ada pneumonia, sudah pakai teras sejak akhir. Ini salah satu kasus downline, mohon infonya. Oke, untuk Bu Vice, sebenarnya untuk buang air kecil ya, sering buang air kecil itu sebenarnya dari minum juga Bapak dan Ibu ya. Jadi minum air kebanyakan itu bisa buat kita buang-buang air kecil ya. Tapi memang sebenarnya kita juga butuh air. Tapi sebenarnya kalau untuk rumus, untuk hitung berapa liter kita butuh air sehari, itu kurang lebih sekitar 2, maksimum paling 2,5 liter. Dan itu tergantung berat badan kita sebenarnya Bu Vice ya. Jadi coba dicek lagi ya. Dicek lagi dia harus berapa banyak minum air putihnya. Jangan terlalu banyak Bu Vice, yang ada memang pipis-pipis, itu udah pasti ya. Itu. Lalu untuk pengaruh sering terapi itu nggak ada masalah Bu Vice, jadi nggak mungkin terjadi overaktif.
Tapi yang pasti biasanya karena banyak minum air putih, terlalu banyak minum air putih. Mungkin harusnya kondisi tubuhnya itu dia minum sekitar 2 liter 2 liter koma sekian gitu, tapi dia bisa minum sampai 3 liter. Nah, itu normal Bapak dan Ibu. Berarti masalah ginjalnya udah aman ya. Itu. Lalu untuk buku panduan beli di mana? Atau saat beli alat kita dapat buku itu. Nah, untuk Ibu Nuwijaya, untuk buku panduan bisa dibeli terpisah dengan alat kita ya. Bisa dibeli alat terpisah dan ini bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak dan Ibu. Biasanya dia tahu informasinya. Tapi bisa dibeli di mana? Bisa dibeli stokis ataupun di PWG atau di kantor pusat. Itu bisa dibeli di situ Bapak dan Ibu ya. Untuk buku ya. Lalu iya, info lebih lengkap bisa menghubungi pengundang masing-masing. Oke, lato-lato JK. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk Ibu Nuwijaya, jika habis masa pakai, apakah alat itu sudah tidak berfungsi lagi? Oke, untuk masa pakai, sebenarnya gini Bapak dan Ibu. Untuk alat kita, itu ada alat di alat ITERA kita, itu di depannya itu ada, ya kalau saya gampang bilangnya semprongnya ya. Nah, semprongnya itu ada kaca Bapak dan Ibu. Nah, disitulah masa pemakaiannya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk masa pakai itu masalahnya ada di semprongnya ya. Jadi semprongnya itu harus diganti. Sementara kalau untuk estimasi kerusakan mesin ya, itu biasanya kalau kerusakan mesin itu Bapak dan Ibu mudah aja sih sebenarnya ya. Tinggal bawa ke kantor aja sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Jadi masa habis pakai itu karena ada kristal kuarsanya yang harus diganti. Dan itu kristal kuarsanya pun bisa dibeli di kantor pusat ya. Itu dengan harga kalau klasik itu 1.500.000 Bapak dan Ibu. Ya, sementara kalau untuk mesin itu aman terus lah, bisa Bapak Ibu pakai terus ya. Nah, untuk alarmnya kita tidak ada ya tanda masa pakai ya. Itu udah terjawab, alat itu bisa diservis supaya bisa digunakan lagi, bisa Bapak dan Ibu jawabannya ya. Jadi tinggal ganti semprongnya aja ya. Lalu kebanyakan makanan kimia atau banyak minum pil kimia jadi organ tubuhnya semua kaku. Terapinya di mana Pak? Membutuhkan berapa lama? Nah, untuk Pak Eko ya, ini kebanyakan makanan kimia. Oke. Mana tadi ya? Itu terapinya Bapak dan Ibu SOP aja kalau untuk ke kasusnya Pak Eko nih ya. Tubuh kaku semua, blow aja seluruh badan ya, SOP aja ya. Tapi dilamain di tulang punggung Bapak dan Ibu. Yang di tulang punggung itu dari tulang punggung atas sampai lurus ke daerah tulang ekor kita. Nah, itu bagus banget. Dan itu lakukan aja tiap hari. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Pak Manan Siregar bantu kita nih jawab nih Pak Julio nih. Ini Pak Manan mungkin yang dimaksudkan Max adalah maksimum 45 menit ya. Mungkin ya bisa seperti itu Pak Manan. Terima kasih ya Pak Manan Siregar. Eh, Lalu maaf untuk pertanyaan yang tentang penyakit mestinya bertanya ke Dokter Subi. Betul Pak Surya ya. Karena pembicaranya bukan dokter. Siap Pak Surya. Terima kasih Pak Surya sudah mengingatkan. Nah, untuk penderita diabetes, apakah bisa digunakan alat ini? Apakah ada testimoninya? Nah, untuk Ibu Nuwijaya, untuk penderita diabetes bisa Ibu, dan memang banyak testimoninya ya. Tapi untuk penderita diabetes, memang kita sarankan untuk menggunakannya, misalnya dia pakai Bayo atau BioLite, gunakan yang rendah dulu Bapak dan Ibu ya. Misalnya di level 4 atau di level sampai level 6. Ya, seperti itu Bu Wijaya ya. Atau kalau misalnya kita gunakan alat blower diabetes, kita gunakan di level, kan ada 1, 2, 3 tuh misalnya klasik. Kita pakai di level 1 atau level 2 saja. Tapi memang kalau bisa orang diabetes
Semua ya, semua. Kalau bisa baju dibuka. Seperti itu, eh, Bu Wijaya ya. Nah, untuk tulang retak karena jatuh berapa lama baiknya terapi ya? Itu untuk tulang retak karena jatuh. Ingat Bapak dan Ibu, tulang retak ini apakah sudah ada pengobatannya dulu? Karena memang kalau dia masih retak, belum diperbaiki, kayak misalnya belum digips gitu, itu belum bisa di-blow. Itu kurang lebih dari jatuh sampai dia bisa di-blow, itu kurang lebih sekitar 1 bulan baru kita blow Bapak dan Ibu ya, untuk Bapak Hafiz. Nah, untuk terapi nggak harus tulangnya retak saja Bapak dan Ibu, tapi orang sehat pun bisa langsung pakai ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Berapa lama baiknya terapi? Ya kurang lebih bisa bebas Pak Hafiz sampai orangnya benar-benar sembuh ya. Bahkan sesudah sembuh pun tetap di blow saja Bapak dan Ibu. Itu bisa ya Pak Hafiz ya. Lalu untuk Ibu Nuwijaya lagi. Wah, Ibu Nuwijaya ini sangat benar-benar luar biasa ya. Pemakaian nonstop itu artinya apa? Karena setiap alat ada pemakaian nonstopnya. Oke. Oke, ini saya agak bingung ya pertanyaan ini. Karena gini Bapak dan Ibu, untuk alat kita ya, itu kalau bisa Bapak dan Ibu, untuk klasik itu misalnya satu orang berhenti tuh 15 menit ya, seperti itu pemakaiannya ya. Lalu kalau klasik, kalau premium plus bisa berapa orang Pak? Bisa 2 atau 3 orang, atau sampai alarmnya berbunyi bip 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 gitu ya, panjang tuh alarmnya Bapak dan Ibu ya. Lalu untuk Pro itu premium itu bisa sekitar 4 sampai 5 orang Bapak dan Ibu nonstop. Habis itu berhenti lalu diistirahatkan ya. Sementara kalau Pro saya langsung bicara orang aja ya, 8 orang sampai 10 orang itu bisa langsung nonstop ya, bisa. Seperti itu Bu Nuwijaya ya. Jadi kalau nonstop itu tetap kita bilang bahwa klasik itu satu istirahat dulu 15 menit. Nggak bisa langsung 2-3 orang kita blow lanjut ya. Yang bisa blow lanjut sampai 8 orang atau lebih itu hanya di alat kita yang pro Bapak dan Ibu ya. Itu. Jadi kalau yang jam-jam nonstop, saya anggapannya adalah kita jumlah orang yang kita bisa blow, habis itu istirahat dulu 15 menit. Karena nggak cuma alatnya capek, pasti terapisnya juga ikut capek Bapak dan Ibu ya. Itu. Nah, berapa lama usia semprong harus diganti? Nah, ini Pak Andang mungkin nanti bisa kita lihat lagi nanti ya Bapak dan Ibu ya, bahwa semprong itu kalau klasik itu 3.000 jam. 3.000 jam itu kalau pemakaian maksimum, anggapannya sehari 10 jam, itu 1 tahun baru habis. Kalau saya rasa nggak mungkin sehari 10 jam. Ya, tapi mungkin aja sih Bapak dan Ibu, siapa tahu Bapak dan Ibu banyak pasiennya ya. Seperti itu, karena anggapannya klasik dipakai sehari untuk satu keluarga itu paling banyak-banyaknya 2 jam Bapak dan Ibu. Berarti bisa sekitar 2 tahun. Berarti klasik 3.000 jam itu bisa 2 tahunan Bapak dan Ibu ya. Seperti itu Pak Andang ya. Untuk bekak dan luka bernanah apakah boleh di-blow? Oke. Nah, ini bagus nih pertanyaannya ya. Jadi kalau lukanya memang bermasalah, misalnya bengkak nih. Bengkak ini karena apa Bapak dan Ibu? Karena gini, bengkak itu biasanya kan karena trauma. Trauma itu biasanya misalnya kita nabrak apa namanya, kesandung batu jatuh. Nah, itu untuk biasanya dikompres dingin biasanya kalau awal-awal. Tapi kalau trauma itu udah 2 atau 3 hari itu baru bisa di-blow Bapak dan Ibu ya. Dan luka bernanah apakah boleh di-blow? Apakah lukanya terbuka Bapak dan Ibu? Jika boleh pun harus pakai pro, tapi pro yang dingin. Karena kalau yang panas itu menyebabkan kayak misalnya gini, peredaran darah kita lancar, luka yang tadinya misalnya ada darahnya gitu, mungkin bisa lebih, apa sih namanya kalau orang bilang, kalau lagi berdarah itu tidak boleh di-blow karena melancarkan peredaran darah. Ya Bapak dan Ibu ya, seperti itu
Bu Sri. Jadi boleh di blow, tapi mungkin pakai Pro ya, pakai Pro. Pro itu pun yang dingin Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bu Jahra juga sudah membantu kita juga ya. Itu batasannya 30 menit, Pak. Nah, berarti 30 menit harus istirahat. Ya, Bu Jahra ya, seperti itu. Berapa lama penyembuhannya? Kembali lagi berapa lama penyembuhannya ini tergantung kondisi si pasiennya Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Ya, jadi balik lagi ke kondisi si pasiennya tadi Bapak dan Ibu ya. Biasanya itu dari 2 sampai 6 bulan proses penyembuhannya Bapak dan Ibu ya. Oke, kalau sudah pakai Biolet lanjut pakai klasik, apa bagian telapak kakinya tetap di blow? Oke. Biasanya Bapak dan Ibu untuk Bu Siti saya akan jawab. Kalau pakai Biolet lanjut ke klasik itu jeda dulu 5 menit baru pakai klasik, atau klasik dulu 5 menit baru pakai apa namanya Biolet ya. Dan apakah bagian telapak kaki tetap di blow? Di blow saja nggak ada masalah. Karena kan udah ada jaraknya ya. Itu Bu Siti. Bu Neti, mohon maaf, mau tanya tuh kanker payudara, mengeluarkan darah. Nah ini kalau nggak salah Bu Neti udah dijawab nih sama Pak Dokter nih. Jadi mengeluarkan darah itu tidak boleh di blow, ya, tidak boleh di blow. Pak, tapi nggak ada tapi, tidak boleh di blow dan boleh minum air yang sudah di blow. Gitu Bu Neti ya. Lalu Pak Hafiz, apakah penggunaan Biolet bisa bersamaan barengan dengan Premium Plus pada satu pasien? Bisa Pak, kasih jeda waktu ya. Itu. Oke. Pak, ini Pak Ade. Andai setelah 3.000 jam alat langsung tidak bisa. Oh, gini. Pak, untuk Ade saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu karena biasa. Jadi alatnya nggak rusak. Ganti saja semprongnya. Harganya 1.500.000 itu ke kantor pusat ya. Pak, bisa dari stokis nggak Pak? Bisa ya. Kalau ini tanda-tandanya biasanya tanda-tanda seperti apa? Sebenarnya hampir tidak ada. Kalau orang bilang nggak ada tanda-tandanya Bapak Infinix nih ya. Tidak ada tanda-tandanya. Tapi yang pasti kita bisa hitung rata-rata pemakaian Bapak dan Ibu ya. Yang saya bilang tadi, kalau sehari itu 10 jam, tapi kalau sehari itu 2 jam, biasanya 2 tahunan Pak Infinix ya. Habis itu bisa diganti. Nah, tanda-tandanya ya salah satunya adalah apa? Dia sudah tidak kayak misalnya tetap ada terahertz ya, tapi berkurang terahertznya Bapak dan Ibu ya. Itu Pak Infinix. Itu tanda-tandanya. Tapi ngukurnya pakai apa ya Pak? Udah diukur aja pakai waktu dah kalau gitu. 3.000 jam, sehari rata-rata 2 jam. Oke, 2 jam. Nah, itu kita bisa hitung sendiri Bapak dan Ibu ya. Jerawat parah dengan klasik, apakah bisa? Nah, ini untuk Ibu Laili ya, Ibu Laili. Oke, ini suara saya masih kedengaran Pak Julio ya? Masih, Oke, Pak. jerawat parah dengan klasik apakah bisa? Nah, ini Ibu Laili yang perlu kita ketahui. Jerawat parah, jerawat ini disebabkan oleh apa? Apakah kotor, ya? Apakah mungkin debu atau apa? Atau mungkin biasanya anak-anak usia remaja nih. Nah, di situ lagi hormon ya, masalah hormonal. Nah, kalau masalahnya adalah hormonal, Bapak dan Ibu, tetap harus di-blue secara SOP seluruh badan. Ya. Dan yang pasti pola hidup sehat diperlukan di sini. Ya, pola hidup sehat kayak misalnya makanan yang bergizi ya, seperti itu. Nah, lalu apakah bisa di-blow? Bisa Bapak dan Ibu ya. Jadi di-blow, tapi badan juga ikut di-blow Bapak dan Ibu dan jaga makan. Jaga makanannya ya.
Bapak dan Ibu ya. Itu. Nah, untuk Bu Nuwijaya ya, alat ini apa bisa digunakan untuk penderita glukoma? Bisa, untuk wajah bisa ya, bisa. Jawabannya bisa. Tapi memang kalau untuk penderita glukoma itu tekanan di bola mata biasanya itu darahnya tinggi itu, Bu. Ya. Kita blow dulu SOP. Blow SOP, blow juga di daerah sekitaran mata, jangan di matanya Bapak dan Ibu ya. Di sekitaran mata, di kepala ya, seluruh badan. Ini biasanya dia itu terlalu apa sih namanya, tekanan darahnya tuh agak tinggi Bapak dan Ibu ya. Untuk orang-orang yang punya glukoma ini. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oh ya, siap Pamanan. Terima kasih Pamanan. Oke, untuk Bu Neti saya jawab lagi ya, Bu Neti ya. Ini Bu Neti, sebelumnya tidak berdarah, setelah diblok katanya berdarah. Sambungan pretennya yang kanker payudara. Oh, mungkin ketika terlalu cepat. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ini untuk Bu Neti mungkin sudah dijawab sama Pak Dokter ya, bahwa tidak boleh di blow dulu ya untuk yang lagi berdarah. Tapi yang pasti gini Bapak dan Ibu, kanker itu biasanya tidak dialiri lagi oleh darah Bapak dan Ibu. Ya, biasanya sel kanker itu, karena sel kanker itu tanpa tanpa dapat asupan nutrisi itu udah bisa berkembang sendiri dia. Ya. Jadi kalau sudah berdarah berarti udah mulai ada jaringan hidup di daerah situnya Bapak dan Ibu. Jadi berhenti aja dulu blownya sekitar ya kalau nanti ini sih saya udah konsultasi juga sama Pak Dokter bahwa untuk kanker yang lagi berdarah stop dulu Bu Neti. Itu jawabnya, dan boleh minum air yang di blow. Ya Bu ya, seperti itu ya. Jadi berhenti dulu aja blownya. Biasanya 2-3 hari kalau sudah darahnya sudah kering, sudah tidak berdarah lagi, blow lagi Bapak dan Ibu. Boleh Bu Neti ya. Tapi kalau mulai berdarah lagi berhenti, berhenti lagi. Ya, seperti itu. Seperti itu Bu Neti ya. Jadi minum airnya boleh. Lalu, nah untuk Bu Nuwijaya, ini Ibu Ade suara hilang. Oke, tidak apa, tadi mungkin ya. Ibu Rara, bila ada benjolan di payudara tapi belum diketahui apakah tumor, kista atau kanker, apakah menggunakan Biolet dan klasik? Oke, untuk Bu Rara, blow aja seluruh badan, ya. Karena kita belum tahu nih, cancer atau tumor atau kista. Blow aja seluruh badan, ya. Lalu di daerah payudaranya itu sekitar 2 sampai 3 menit, ya. Habis itu blow lagi seluruh badan, ya. Dan itu lakukan 2 kali sehari, ya Bu Rara ya. Seperti itu Bu Rara, ya. Itu. Lalu alamat kantor Pref di Surabaya di mana? Nah, ini untuk Bu Nuwijaya. Ini sudah juga dibantu jawab oleh Bu Zarana dari Jombang nih. Pak Zarana ya. Pak Rana Jombang nih kayaknya nih. Itu alamat kantor Pref di Surabaya di mana? Ibu bisa tanyakan langsung ke Aplen ya. Pengundang Bapak dan Ibu ya. Seperti itu Bu Wijaya. Lalu, nah ini Bu Vica bantu saya untuk dia kasih bilang bahwa izin berbagai buat pasien ya. Kanker akan terjadi healing krisis Bapak dan Ibu. Karena teman saya juga saya alami jika di blow. Jadi memang mungkin healing krisis Bapak dan Ibu, tapi pada saat dia ada pendarahan berhenti. Berhenti dulu 2 hari, 3 hari. Nanti minum air yang di blow baru blow lagi. Seperti itu ya. Boleh. Bagi orang yang sudah operasi prostat, apakah boleh di blow? Oke, ini operasinya udah berapa lama Pak? Misalnya baru 1 bulan, kurang lebih 1 sampai 2 bulan baru boleh di blow ya setelah operasi ya. Jadi jangan habis operasi langsung blow, tidak, jangan dulu.
Setelah 2 atau 3 bulan baru di-blow seperti itu ya, Pak. Itu boleh di-blow, Pak. Ikutin aja SOP-nya, Bu Nur Aidil ya. Di-blow aja sesuai SOP. Ya karena udah dioperasi ya, seperti itu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut lagi, kita selalu ada konsultasi dokter di website Bapak dan Ibu di www.priveindonesia.co.id ya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa langsung konsultasi lewat via chat WhatsApp yang biasanya kalau Pak dokternya lagi keluar kota, kemungkinan besar itu belum dibales Bapak dan Ibu ya. Jadi tunggu, nggak apa-apa, pasti dijawab Bapak dan Ibu. Sudah pasti dijawab, tapi mungkin kita harus bersabar untuk nunggu. Karena kan Pak dokternya juga melakukan hal yang lain ya Bapak dan Ibu ya, ada tugas yang lain ya. Seperti itu. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin seperti itu aja Bapak dan Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Bapak Ibu mungkin juga udah merasa puas dan waktu juga sudah hampir jam 9 ya. Karena kalau udah jam 20 lewat nih, udah jam 9 nih, di Makassar bisa jam berapa Pak Julio? Jam 10, Pak. Oh, udah jam 10. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, baik, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bertanya, karena saya yakin bahwa orang-orang yang ikut berpartisipasi itu orang-orang yang semangat Bapak Ibu ya. Baik, mungkin Bapak Ibu saya ucapkan dulu mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dan yang pasti Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, gabung, karena ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat gabung, makin bagus Bapak dan Ibu. Dan untuk yang sudah bergabung Bapak dan Ibu, untuk member-member yang sudah bergabung, tetap ikuti terus Zoom kita Bapak dan Ibu. Makin banyak kita informasi, kita juga makin yakin dengan Prive, dan Bapak Ibu juga makin banyak ilmu, prospeknya juga makin yahut Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Karena intinya adalah tidak ada orang hebat di dunia ini, yang ada adalah orang yang selalu belajar dan terus berlatih. Sekian dari saya Andreas dan Julio. Kami ucapkan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Zoom selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam.